Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Terhormat Bapak Adi Saputra, SOSI MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah praktek ibadah, serta teman-teman rahimakumullah kelas C Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat, berkat, serta hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dan rutinitas kita setiap harinya. Dan tak lupa pula, sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hidup seseorang membuat dirinya belajar bagaimana akan kekuatan hidup itu semestinya. Dari sanalah seorang bisa mengetahui proses bagaimana kehidupan tersebut. Terkadang tak selamanya apa yang dilakukan itu akan mendapatkan sesuai hasil. Tetapi dalam perjalanan tersebut banyak hal yang kita lalui, baik itu buruk maupun baik. Akan tetapi di sanalah kita belajar untuk memotivasi diri kita. Bagaimana kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Latar belakang yang berbeda membuat diri kita kadang insecure dengan keadaan-keadaan di sekitarnya. Terkadang kehidupan kita bisa jadi dicaci, dihina, bahkan kita mengalami yang namanya mental down. Artinya kita meyakini atau sempat berpikir bahwa diri kita tidak bisa menjadi seperti itu. Akan tetapi kita punya Allah. Allah yang selalu bisa membantu kita, Allah yang selalu mendengar cerita kita, Allah yang selalu ingin mengetahui bagaimana perkembangan kita. Kewajiban kita sebagai mahasiswa selain menuntut ilmu adalah bagaimana kita membentuk diri kita untuk bermoral, untuk beradab, untuk berakhlakul karimah dengan orang di sekitar kita. Sekarang era revolusi mental dan generasi Z membuat diri kita lupa akan segalanya, lupa akan bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua dari kita dan teropsi menyayangi orang yang lebih kecil dari kita. Salah satu perkembangan teknologi membuat kita lupa akan hal itu. Bagaimana tradisi makan bersama di meja makan pada setiap malamnya tersebut telah hilang. Mengapa demikian? Karena salah satu faktor tersebut, ketika berkumpul dengan keluarga, bukan hal-hal yang ingin dirundingkan atau dibicarakan di dalam keluarga, akan tetapi sibuk dengan tugas masing-masing pada perkembangan teknologi yang dia miliki. Sengaja seharusnya kita selektif dalam memilih hal tersebut, terutama dalam pergaulan. Jadilah seseorang yang bisa memotivasi diri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terutama, perbanyak diri kalian masuk dalam ke majelis-majelis. Karena dengan hal tersebut, kalian akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama adalah kalian akan tergabung dengan orang-orang yang baik. Yang kedua, kalian akan mendapatkan ilmu yang bisa kalian manfaatkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah kalian bisa menghargai pendapat dan ide dari orang lain. Pergaulan yang remaja jalani pada saat ini tergantung dengan lingkungan di sekitarnya, baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan masyarakatnya. Akan tetapi, keluarga tetap menjadi sumber utama informasi mereka. Bagaimana tindak tanduk lingkungan di keluarga membuat mereka bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat. Dalam hal ini, sebagai remaja, kita perlu meningkatkan keimanan dan
ketakwaan kita, terutama dalam mengikuti hal-hal yang berbau dengan Islam. Jangan jadi orang yang selalu ingin mengomentari, akan tetapi tidak tahu sumbernya dari mana. Perjalanan seorang anak tidak mungkin bisa sampai pada titik sukses kalau tidak ada ridho dari orang tua. Seperti salah satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi biridho walidi bisuhti Rabbi bisuhti walidi. Artinya ridho Allah itu adalah ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu adalah murkanya orang tua. Keadaan seorang tersebut karena faktor lingkungan membuat mereka bisa mencari jati diri yang sebenarnya. Hal ini miris, terkadang kesopanan itu mulai menurun, seperti halnya melarang untuk mengardi anak yatim dan menyanyiakan orang yang miskin, seperti salah satu ayat dalam Quran surah Al-Ma'un yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya Allah melarang untuk kita berbuat tidak baik dengan anak yatim maupun dengan kalangan orang miskin. Mengapa demikian? Tatkala harta yang sempurna di dunia itu akan menjadi kekal di akhirat, akan tetapi yang tidak pernah terputus dan kekal sampai akhirat adalah, yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah ketika kita menuntut ilmu dan bisa memberikan manfaat dalam orang lain. Dan yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Ketika kita berada pada posisi orang tua kita tidak ada, baik itu ayah maupun ibu, kita bisa melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan cara mendoakan mereka. Dan salah satunya kita mengingat bahwasanya kita hidup di dunia dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita. Akhir, perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita, perbaiki diri saya. Agar kita mengetahui bagaimana kelemahan kita. Tidak semata apa yang kita punyai saat ini bisa lebih dari orang lain. Kita tidak bisa melihat kemampuan orang lain. Bahkan kita menganggap diri kita lebih dari orang lain. Akan tetapi banyak orang yang lain yang bisa lebih dari kita. Maka dari itu perlu adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menjalankan segala ibadahnya dan menjauhi segala larangan. Jadilah remaja yang bisa memotivasi dirinya terlebih dahulu. Jangan selalu menjadi remaja yang ingin menciptakan hal-hal yang tidak dienakan maupun hanya bisa mendatangkan orang tersebut. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.